أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Dan raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia raja telah bercakap-cakap dengan dia raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini atau Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Surat Yusuf ayat 53
sampai 57. Ayat 53. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam sebagai manusia mengakui bahwa setiap nafsu cenderung dan mudah disuruh untuk berbuat jahat, kecuali jika diberi rahmat dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf alaihissalam selamat dari godaan istri Al-Aziz karena limpahan rahmat Allah dan perlindungannya. Meskipun sebagai manusia, Nabi Yusuf alaihissalam juga tertarik pada istri Al-Aziz sebagaimana perempuan itu tertarik kepadanya, seperti diterangkan pada ayat 24 surat Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Surat Yusuf ayat 24. Tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ayat 53 ini menerangkan pengakuan istri Al-Aziz dengan terharu dan rasa penyesalan yang mendalam bahwa dia tidak dapat membersihkan dirinya dari kesalahan dan ketelanjuran. Dia juga mengakui bahwa memang dia yang hampir mengkhianati suaminya dengan merayu Yusuf alaihi salam ketika suaminya tidak di rumah. Untuk menjaga nama baik diri suami dan keluarganya, dia menganjurkan kepada Yusuf alaihi salam agar dipenjarakan atau ditimpakan kepadanya siksaan yang pedih. Istri Al-Aziz telah melakukan kesalahan ganda, yaitu berdusta dan menuduh orang yang jujur dan bersih serta menjebloskan ke penjara. Pada akhir ayat ini dijelaskan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Marilah kita senantiasa dalam hidup ini untuk beriman dan takwa dalam kondisi apapun dan dimanapun, sedang sendirian atau sedang bersama-sama. Jadi bagaimana ketika ketaatan ini diuji? Semua pasti diuji. Jadi dengan harapan agar dengan ujian-ujian itu kita akan menjadi manusia yang beriman takwa yang asli, atau sebaliknya. Jadi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lulus, maka kita menjadi orang yang beriman takwa yang asli. Namun bila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian kemudian kita tidak lulus, maka itu menunjukkan bahwa iman dan takwa kita belum ada atau belum kuat. Ingat, Allah menguji kita dengan perintah-perintahnya untuk melakukan sebuah kebaikan, dan Allah uji pula kita dengan larangan-larangannya agar kita menjauhinya. Bagaimana ketika ketaatan itu diuji? Setiap saat dalam diri manusia selalu berkecamuk antara iman dan hawa nafsu. Tinggal mana yang lebih dominan
belum lagi adanya bujuk rayu setan. Namun setan tak kuasa memaksa. Ada pada manusia keputusan untuk bersikap takwa ataupun fujur. Kapan saja datangnya ujian keimanan dan ketaatan. 1. Ketika sendirian tanpa ada seorang pun dalam kondisi aman. Di saat sendirian, sesungguhnya pikiran manusia berkecamuk. Kesendirian manusia tidak lantas menciptakan kesunyian. Pada hakikatnya di benak dan hatinya terjadi pergolakan. Apakah hatinya condong mengingat Allah ataukah lalai? Bahkan dalam kesendirian itu bisa muncul banyak kemaksiatan, terutama di era internet saat ini. Jari-jari ini bisa mengarahkan pada takwa atau malah kita menjadi orang yang fujur. Marilah kita berdoa meminta kekuatan Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang yang bertakwa dan agar Allah menghindarkan kita dari orang-orang yang fujur. Mudah-mudahan orang-orang yang fujur mendapatkan hidayah Allah dan bertaubat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mendapatkan taubatan nasuha. Yang fujur akan berubah menjadi orang jujur dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika sedang menjalankan tugas atau kepercayaan, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an melintasi areal penggembalaan domba. Lalu ia tertarik membeli seekor domba. Wahai anak muda, dombamu gemuk dan sehat. Jualah padaku seekor saja. Si penggembala menjawab, aku hanya budak. Ini semua milik majikan saya. Saya tak bisa menjualnya. Umar penasaran dengan sifat bocah ini. Aku beli seekor saja, toh masih banyak domba milik tuanmu. Katakanlah saja padanya dombamu mati satu. Dia tak akan tahu domba sebanyak ini. Bocah itu nukas. Lalu, di manakah Allah? Umar akhirnya terharu menyaksikan keteguhan imannya. Luar biasa apabila diri kita, keluarga besar kita, anak-anak, cucu-cucu kita menjadi orang yang beriman takwa, maka luar biasa. Dia mempunyai Islam yang kokoh, iman yang kokoh, dan ihsan yang kokoh. Dia selama hidup ini dalam kesendiriannya, dalam kebersamaan dengan teman-temannya, mereka selalu membawa ihsan. Ia selalu berkata-kata yang baik karena dia yakin bahwa semua perkataan didengarkan oleh Allah, dan dia selalu berbuat yang terbaik karena Allah melihat tingkah dan laku kita semuanya. Mudah-mudahan generasi kita adalah generasi-generasi yang terbaik, bukan generasi-generasi yang terbalik. Naudzubillah summa naudzubillah. Bisa dilihat dalam surat ke-9 ayat 67 sampai 70, itu generasi terbalik. Sedangkan yang generasi terbaiknya ada di surat ke-9 ayat 71 sampai 72 surat At-Taubah. Yang ketiga, setelah ada konflik dengan saudara seiman, Aisyah radhiyallahu anha pernah dituduh selingkuh oleh orang munafik.
gara-gara tak sengaja tertinggal dalam rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang ikut menyebarkan kabar bohong ini adalah seorang mukmin yang bernama Misah bin Utsasah. Sejak berita dusta ini merebak, sang ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an marah kepada Mistah dan bersumpah tidak akan membantu Mistah lagi. Mistoh ya, Mistoh ya. Tulisannya Mistah, bacanya adalah Mistoh. Ya. Setelah Allah menyatakan Aisyah bersih dari tuduhan, Allah menegur sikap Abu Bakar radhiyallahu an ini, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nur ayat 22. Mendengar ayat ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, tentu demi Allah aku menginginkan agar aku diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ketika sedang di atas angin untuk membalas dendam. Ketika peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah SAW bersama 10.000 kaum muslimin memasuki tanah haram. Banyak rumor di Makkah jika Nabi SAW memasuki tanah suci untuk membalas dendam dan menghabisi secara massal. Nabi bertanya kepada mereka semuanya, hukuman apa yang pantas yang aku lakukan pada kalian? Mereka menjawab, engkau adalah orang yang mulia dan dari anak dari saudara yang mulia. Lalu Nabi SAW bersabda, kalian semua boleh pergi dan bebas. Luar biasa akhlak kepribadian Rasulullah Muhammad SAW, mempunyai budi pekerti yang luhur, yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang kelima, ketika menyimpan rahasia aib orang lain. Dalam banyak kesempatan kita akan dekat dengan sejumlah orang, bisa kerabat, teman, sepermainan, atau rekan kerja. Dalam kedekatan itu tentu kita sedikit banyak tahu apa saja rahasia teman kita. Ujian itu akan muncul ketika sedang bermasalah atau berkonflik dengannya. Lisan kita diuji apakah tetap menjaga aib dan rahasia teman, termasuk pisahnya pasangan suami istri pasca cerai karena masing-masing masih menyimpan rahasia mantannya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari perceraian ya. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menyatukan yang bercerai-berai, karena bercerai-berai itu bisa menimbulkan kelemahan, sedangkan persatuan itu bisa menimbulkan kekuatan. Yang keenam, ketika sedang berkuasa atau sedang banyak harta. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi SAW menceritakan kisah 3 orang yang berteduh di gua. Kemudian ada batu besar jatuh menutupi mulut gua sehingga mereka tak bisa keluar. Lalu ketiganya berdoa kepada Allah dengan wasilah amal-amal terbaik mereka. Bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 35 tentang wasilah. Salah satunya seorang pria muda yang pernah menolong wanita muda. Si wanita yang masih terhitung kerabat jauh, sebetulnya pria itu menyukai wanita itu.
Ketika si wanita butuh uang, si pria menawarkan bantuan, namun dengan syarat menggaulinya si wanita tak kuasa berbuat apa-apa kecuali memenuhi syarat itu. Ketika sudah di depan tubuh si wanita, tiba-tiba si wanita berkata, "Hai hamba Allah, takutlah kepada Allah dan janganlah kamu membuka cincin atau menggauliku kecuali setelah menjadi hakmu." Si pria itu pun kaget dan mengurungkan perbuatan hina itu. Lalu si pria membiarkan si wanita itu pergi membawa uang itu tanpa syarat apapun. Pria muda itu berdoa kepada Allah dengan menyebut-nyebut amalnya itu. Maka Allah mengabulkan doanya dan menggeserkan batu besar itu. Subhanallah, luar biasa iman dan takwa itu. Yang ketujuh, ketika tanpa sengaja sedang berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi teladan bagaimana dia mampu menolak ajakan majikan wanitanya itu. Meski dorongan perbuatan itu sangat kuat disertai kesempatan yang sangat terbuka, tak ada orang lagi di rumah itu dan Nabi Yusuf alaihissalam muda berada di perantauan dan jauh dari keluarga, namun keimanannya jauh lebih mahal dibandingkan dengan kesenangan semu yang menghinakan. Luar biasa ya, Nabi Yusuf iman dan takwanya betul-betul teruji lulus ya. Wajahnya tampan dan budi pekertinya juga tampan. Mudah-mudahan generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang beriman takwa, menjadi generasi-generasi terbaik dan generasi-generasi idaman umat dan bangsa ini. Dalam surat At-Taubah ayat 128 dan 129 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy singgasana yang agung. Luar biasa, kita punya Nabi yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita menjadi umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati-hati umat ini yang
sedang mati, mudah-mudahan Allah menghidupkannya kembali, dan hati umat-umat yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkannya, menyehatkannya, dan mudah-mudahan hati-hati umat yang sehat mudah-mudahan tetap sehat dan menyehatkan, bisa menjadi uswatun hasanah di muka bumi ini, karena Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah sebagaimana yang terdapat di surat Al-Ahzab ayatnya ayat ke-21. Jadi uswatun hasanah adalah suri tauladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kepada kedatangan hari kiamat, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam adalah uswatun hasanah kita juga. Luar biasa Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka ternyata dalam Al-Quran surat 60 ayat 4 adalah uswatun hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, ya Tuhan kami. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha perkasa, maha bijaksana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi orang-orang yang beriman dan bertakwa, para jin yang beriman takwa. Mereka semuanya adalah umat yang terbaik. Mudah-mudahan mampu untuk menebarkan kasih dan sayang kepada semua umat manusia, semua umat jin, semua umat binatang, dan semua umat tumbuhan. Kita hidup
berdampingan, saling hormat menghormati, saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan senantiasa kita berada dalam siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.